Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul dalam acara kelas pendalaman Alkitab Perdatang. Dan malam hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang mencapai kesucian. Ini adalah sesi yang kelima. Malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Rilatupa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk duduk bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu, pembelajaran tentang mencapai kesucian. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, marifat surgawi, khususnya juga kepada Pak James yang akan membawakan materi pembelajaran malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Ini mohon maaf internet nanti ini. Jadi selamat malam semua. Malam hari ini kita tetap mencapai kesucian, sesi yang kelima. Terdiri dari pertama mengarahkan kehendak, kemudian kedua lidah dalam kesucian, kemudian ketiga moral seks, keempat kematian terhadap dosa. Kita mulai dari mengarahkan kehendak. Manusia adalah makhluk istimewa karena merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kehendak. Allah memberi manusia komponen, yaitu pikiran dan perasaan. Karena ada pikiran dan perasaan, manusia dapat memiliki atau harus memiliki kehendak bebas. Jadi perhatikan di sini, karena ada pikiran, perasaan, timbul kehendak bebas. Atau bisa juga dibalik, kehendak bebas bisa tidak ada kalau pikiran dan perasaan manusia tidak ada gitu. Nah ini karena ada pikiran perasaan ini dilanjutkan ini kalau lihat gambarnya ya, ada kemampuan mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Nah mengambil keputusannya itu ada dua, sesuai dengan pikiran Allah atau pikiran sendiri. Atau pikiran sendiri biasanya itu didukung oleh pikiran kuasa gelap. Allah harus membiarkan manusia menentukan sendiri, ya, menentukan sendiri pilihannya. Allah juga membiarkan iblis. Artinya di sini kan jelas pilihan ke Allah atau ke iblis. Nah ini contoh Adam dan Hawa, iblis masuk ke dalam taman, mencobai membujuk manusia untuk berbuat sesuatu. Nah sesuatu itu tentu berpihak kepada Allah atau kepada iblis, ya. Itu tadi di awal tadi karena kehendak bebas, ya. Kemudian manusia memiliki independensi atau kebebasan, ya, yang tidak diintervensi oleh Allah. Nah inilah bukti daripada kebebasan itu sendiri. Manusia harus mengarahkan kendaraan hidupnya dengan benar, ya. Jadi kendaraan hidup, jadi kehidupan itu ada kendaraan itu sendiri yang harusnya dikemudikan dengan benar kehidupan ini, ya. Adam terakhir yaitu Tuhan Yesus berhasil menjadi pokok keselamatan. Berhasil, kata berhasil berarti memang dia sudah berjuang, ya.
artinya menjadi penggubah. Setelah dia berhasil, dia bisa menjadi penggubah. Maksudnya bahwa ia yang mengubah hidup orang percaya melalui kasih karunia yang diberikan, yaitu keteladanan hidup. Jadi kasih karunia-Nya itu dan memperagakan keteladanan hidupnya, ya. Dengan keteladanan hidup itu diharapkan kita bisa contoh dengan bantuan tentu kuat kuasa Roh Kudus. Karena kalau mau diikuti tanpa pertolongan Roh Kudus rasanya mustahil. Tapi dengan ada Roh Kudus itu semua bisa kita kerjakan gitu. Kemudian mengenai arah kehendak ini dalam diri orang percaya terhadap dua gairah yang saling bertentangan. Nah ini dia, yaitu kehendak Tuhan atau kehendak Roh dan kehendak diri kita sendiri. Maksudnya sini kehendak Tuhan atau kehendak Roh dan kehendak diri kita sendiri. Nah biasanya kehendak kita sendiri itu karena kepentingan daripada kehidupan roh dunia gitu ya. Dalam Galatia 5 ayat 17, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, karena keduanya bertentangan. Itu yang menjadi perjuangan sebenarnya bagaimana arah kehidupan kita diarahkan kepada kehendak roh, Bapa atau diri. Manusia harus mengarahkan kehendaknya sendiri untuk mencapai kesucian. Selanjutnya dibutuhkan adalah ketekunan. Iya, jadi walaupun sudah berpikir untuk melakukan kehendak Bapa, tetapi kenyataannya juga ada yang belum berhasil. Nah, ini dibutuhkan ketekunan ya, ketekunan yang tinggi, terus menerus ya, kontak melalui doa, melalui pembacaan firman ya, sehingga menghadirkan suatu ketekunan bagaimana kontak dengan Tuhan dapat berlangsung terus-menerus. Kemudian masih mengenai arah kehendak kita, kehendak bebas kita, untuk mengubah logika duniawi ke logika rohani memang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan keseriusan memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan serta mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Ini adalah perjuangan yang harus diciptakan. Jadi sekali lagi kita harus perjuangkan apapun itu untuk kepentingan logika rohani kita bisa terlaksana dalam praktek kehidupan kita. Nah itu bicara tentang kehendak bebas ya yang sudah terbatas. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, lidah dalam kesucian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa lidah, kenapa tidak telinga, kenapa tidak mata, ya, tapi ini lidah. Karena ini ada kepentingan yang cukup menonjol di dalam komponen tubuh kita, yaitu lidah. Makanya Yakobus menjelaskan mengenai penggunaan lidah, yaitu dalam Yakobus 1 ayat 26 tertulis, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, pengendalian lidah ya, yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Ya. Orang-orang seperti ini pasti berkategori sebagai orang yang tidak hidup dalam kesucian Tuhan. Jadi sudah sia-sia ibadah, tidak hidup dalam atmosfer ya, hadirat Allah karena tidak mampu mengekang lidah. Ya, padahal memang lidah itu bagian penting untuk kepentingan hidup kita dalam melangsungkan kegiatan rutin kita, tetapi kalau itu
tidak kita bisa kendalikan, nah inilah akibatnya. Kemudian banyak manusia belum berhasil ya menaklukkan lidahnya, artinya belum dapat menguasai seluruh kehidupannya. Jadi bayangkan itu lidah bagaikan kemudi tadi ya. Kemudi kehidupan ada di komponen lidah. Jadi setirnya hidup ini ada di lidah. Orang yang tidak dapat menahan dan menggunakan lidahnya dengan baik adalah orang yang tidak dapat mencapai kesucian Allah. Iya. Lidah dia bisa mencederai siapa saja ya. Dan juga nanti sebab akibat nanti akan berbalik kepada yang bersangkutan dengan tidak mengendalikan lidah dengan baik atau lidah yang dipergunakan bagi perkenalan kepada Tuhan gitu. Kemudian ada nasihat tentang pengendalian lidah ya. Pengendalian lidah pertama dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuh adalah bait Roh Kudus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Iya, jadi tubuh ini memang bergantung kepada lidah juga gitu ya. Kemudian ada dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 dinasihatkan agar setiap orang yang menjadi milik Kristus menyalipkan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jadi bicara menyalipkan hawa nafsu itu bagian apa ya, jiwa kita ya, perasaan kita yang terlaksana penyampaiannya lewat lidah. Penyangkalan diri yang diwajibkan Tuhan atas kita pada Matius 16 ayat 24 juga termasuk penyangkalan diri dalam penggunaan lidah. Jadi penyangkalan diri itu bukan soal tidak membalas terhadap orang jahat kepada kita, tetapi bagaimana senantiasa kita bisa menahan diri untuk menggunakan lidah kita dengan hati-hati ya. Itu bagian dari penyangkalan diri. Kemudian yang kedua, kita tidak dapat menggunakan lidah untuk dosa, tetapi juga untuk Tuhan. Jadi ini pilihan ya, dalam Yakobus 3 ayat 9, dan tidak mungkin dalam bersamaan dua-duanya lidah dipakai untuk kepentingan dosa dan Tuhan, tidak mungkin. Salah satu saja ya. Berarti kalau sekarang saya bicara begini A terus beda sekian detik B, berarti itu dosa gitu, tidak konsisten ya di dalam apa berbicara dengan lidah, baik di depan maupun di belakang ya, daripada misalnya orang tertentu yang kita komentari gitu ya. Kemudian ketiga, membuang semua yang busuk dari mulut kita. Efesus 4 ayat 5 sampai 29. Kata-kata yang terlontar dari mulut kita harus menggarami orang lain. Jadi bukan menyakiti ya, tapi menggarami. Tentu dengan perkataan kebenaran firman. Jadi busuk itu bukan karena soal bau, tetapi kotor ya. Itu menyakitkan. Bisa juga kalau menyakitkan itu bukan soal di telinga yang dengar, tetapi itu sudah sampai ke dalam lubuk hati gitu ya. Itu yang persoalan itu. Jadi bisa langsung menohok ke batin manusia, terlukalah batin lawan bicara kita. Kemudian yang bagian keempat, kita harus menyadari bahwa Allah akan memperhadapkan setiap perkataan kita di pengadilan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ternyata yang diperhadapkan ke pengadilan bukan saja perbuatan tubuh, tetapi juga lidah kita. Ya, diadili ya itu. Jadi bukan tubuh secara
umum tetapi lidah juga. Kemudian kita masuk ke dalam soal apa ya, moral seks. Ya, moral seks itu pada umumnya seks selalu dikaitkan dengan hubungan senggama antara pria dan wanita. Ya, berpijak pada kejadian 1 ayat 27, kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Dari dua perikop ini terbangun pandangan etis teologis tentang seks. Seks adalah ciptaan Allah, hasil dari Allah, dari ide Allah sendiri ya. Kemudian lanjut, seks diciptakan Allah bersama dengan seluruh eksistensi manusia itu sendiri. Sejak semula sebagai karya Allah yang agung. Iya, itulah sebabnya diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Seks sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, itu seks itu agung ya, karena ciptaan dari Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, itu jadi persoalan. Aspek lain dari seks yaitu sebuah rekreasi kepada manusia. Seks tersebut harus kudus dan benar, sesuai dengan kehendak Allah, dan Tuhan menentang dosa perzinahan. Jadi memang setelah jatuh dalam dosa, kita bisa mengenal bahwa itu ada perzinahan karena dosa seks, ya. Dan itu bisa dikatakan kegiatan pelanggaran karena berbuat dosa itu tidak pada tempatnya ya, tidak pada tempatnya, bukan kondisi yang pantas untuk dilakukan. Maksudnya itu seharusnya untuk pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Tapi dalam praktek pengalaman, bagi yang masih sendiri maupun yang sudah masuk dalam perkawinan, seks itu dianggap sebagai profesi, ya, sehingga lewat seks itu dosa makin menjadi-jadi ya, gitu. Artinya profesi yang komersil ya. Dalam Ulangan 5 ayat 18 firman Tuhan tegas mengatakan jangan berzina. Paulus dalam suratnya berulang-ulang menyinggung mengenai dosa seksual ini. Roma 7 ayat 3, Roma 13 ayat 13. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 1, 9, 10. Kemudian Korintus 1 ayat 6 dan 9, 13, 15, 18. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 2, 1 Korintus 10 ayat 8, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi semuanya itu dosa percabulan yang harus dihindari. Ya, jangankan dilakukan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa disebutnya pun juga tidak boleh. Jadi tadi di atas soal disebut berarti mulut ya. Dalam Efesus 5 ayat 3 bicara yang tidak perlu tentang seks itu pun tidak boleh ya. Jadi bukan soal penyimpangan dosa karena seks, tetapi omongan-omongan itu juga tidak boleh. Efesus 5 ayat 3. Spirit cabul bisa menular. Jadi dari kondisi-kondisi yang tadi sampai saya katakan tadi soal komersil itu sebenarnya spirit ya. Itu spirit cabul yang bisa menular. Oleh karena terhadap dosa percabulan kita bukan saja menghindari tetapi harus mematikan. Kolose 3 ayat 5. Ada dua kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata zina. Pertama, kata proneia Yunani ini memiliki kesejajaran dengan kata zana dalam bahasa Ibrani. Kata zana. Kata ini dalam bahasa Indonesia menjadi zina. Kata porneia menunjuk perbuatan penyimpangan seksual. Jadi zina pelanggaran terhadap dosa dilanggar dalam hubungan
pasangan hidup atau tadi aslinya yang agung, senggama, laki dan perempuan, suami istri. Tapi ini ada yang porneia, itu penyimpangan seksual, ya. Kemudian kedua, kata moi keuo ini menunjuk kepada perilaku penyimpangan seksual yang memang melanggar prinsip dan hakikat perkawinan. Tetapi pelaku masih berpotensi untuk mempertahankan hakikat perkawinan. Jadi ini suatu perkawinan yang mana salah satunya ada penyimpangan, ya, sehingga pasangannya tetap mempertahankan. Ini bisa dipulihkan, atau dengan kalimat lain, Tuhan memandang bahwa perkawinan mereka masih bisa dipulihkan. Jadi ini tingkat level penyimpangan lebih rendah, moi keuo, ya. Kemudian dalam perjanjian lama, ini kalau bicara perjanjian lama sudah disinggung juga di sini, sudah disebutkan, ditulis, bila seseorang didapati melakukan dosa ini, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Ulangan 22 ayat 22, dan di perjanjian baru Yohanes 8 ayat 5. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus membuat rumusan tentang perzinahan berbeda dengan konsep perjanjian lama. Kata zina dalam Matius 5 ayat 27-28 adalah moi keuo, artinya memandang lawan jenis, mengingininya adalah tindakan zina. Kata mengingini mengandung pengertian birahi. Akibat manusia jatuh dalam dosa, anugerah ini tidak diselenggarakan sesuai dengan titah Allah. Amin. Jadi anugerah sesungguhnya menjadi kondisi selalu kita hadirkan hadirat Allah. Sehingga kalau hadirat Allah tidak nyata, tentu kita masuk ke dalam suasana kondisi hadirat kegelapan. Hal ini nampak pada praktik prostitusi. Nah, itu tadi di awal sudah katakan, komersil di bidang seks, hubungan seks di luar nikah, dan lain sebagainya. Bahkan sudah nikah pun itu terjadi karena motivasi komersil, ya, pendapatan tambahan untuk keperluan makan minum gitu, atau mungkin juga pakaian dan lain sebagainya. Perlu sikap hati yang diubah sehingga mencintai kesucian dan memiliki kodrat ilahi. Nah, sikap hati ini batin, ya, batin, jiwa rasa, ya, itu harus dikondisikan itu sehingga dapat mencintai kesucian dan memiliki kodrat ilahi. Dan terakhir ini mengenai kematian terhadap dosa. Jadi yang di atas semua itu, ya, kehendak bebas harus dikendalikan. Kemudian soal seks, kita harus masuk dalam persoalan seks yang berkenalan kepada Tuhan, yaitu untuk pasangan sendiri, jangan ada penyimpangan, ya. Kemudian soal lidah, ya, soal lidah tadi sebagai kemudi kehidupan kita, ya. Terus yang terakhir ini, jika seorang anak Tuhan benar-benar berhasrat untuk mencapai kesucian Tuhan, dia harus berani memasuki proses kematian terhadap dosa. Jadi yang di atas itu masih sebagian saja, masih banyak hal yang lain yang tentang dosa, tetapi pada porsi penyampaian sesi 5 ini hanya bicara lidah dan bebas, ya, gitu. Ini adalah hal mutlak yang harus dialami orang percaya, yaitu matikan itu dosa, gitu, ya. Itu pergumulan sepanjang hidup kita. Paulus mengatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya iya, karena anugerah itu otomatis, ya. Anugerah keselamatan kita harus tanggalkan masuk manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat kedua.
Dalam Kolose 3 ayat 4, orang yang mati terhadap dosa otomatis hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Iya, ini kalimat sederhana, tapi orang yang mati waktu waktu mengalami proses mati, sebelum mati itu yang super sangat sangat berat. Akhirnya kalau berhasil ya dia matikan dosa itu otomatis untuk kepentingan Tuhan hidupnya. Dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 7, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki Yesus Kristus. Jadi memang semua yang di atas itu pikiran-pikiran kita harus diarahkan untuk kepentingan Kristus ya. Ya, sehingga kita bisa mematikan itu dosa. Dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 19 termuat dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang kaya. Ini kayak harta ya. Orang kaya itu bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengemukakan suatu pernyataan bahwa hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ukuran kebaikan harus berpijak kepada Allah. Artinya apapun itu semuanya kembali kepada kepentingan Tuhan. Pikiran, perasaan, makan, minum, itu semua dalam rangka untuk kepentingan Tuhan. Ya, kebaikan harus berpijak, kebaikan. Jadi kebaikan bukan berujung kepada kepentingan dunia ya, tetapi untuk berpijak kepada kepentingan kekekalan dari Tuhan sendiri, untuk Tuhan sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesi kelima dari mencapai kesucian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kembali kepada Pak David untuk memimpin diskusi ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jim sudah menyampaikan pemaparan materi kita malam hari ini. Sekaligus saya buka kesempatan untuk kita saling berdiskusi, membahas apa yang kita pelajari malam hari ini, atau mau sharing, menambahkan, silakan. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk diskusi dan bincang-bincang kami malam hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari boleh kami simpan, kami ingat-ingat, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau semakin hidup kudus, semakin suci di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Kiranya semakin hari kami semakin sempurna di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri pertemuan kami. Percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Selamat malam. Malam semuanya. Malam. Memberkati. Pak James. Selamat malam. Ya, Bu Remi. James. Terima kasih Pak James. Ya. Mau lihat di godang Pak James. Pak James bisa dari gitu ya. Ampun ya. Pak James ini bukan orang Batak. Ya salah benar. Oke. Ya. Bye.